Jadi, nih ada jagoan gue lagi. Gue ajak nih hari ini ke rumah. Kan teman-teman mungkin tahu baru renov nih karena kebanjiran, tahu kan. Sementara rumah depan kali. Sementara berapa kali kan ular masuk, biawak masuk. Dulu gue pernah ngonten kan, di mana gue nemuin ular. Padahal di sini anabul banyak. Jadi gue tuh pengen tahu rumah gue udah oke belum sih untuk ular dan ya apa lo tolong periksa. Maksudnya untuk ular buat piara atau gimana? Jangan dong, jangan sampai ular dateng masih ada kurangnya di mana apa ada lubang-lubang yang. Ketika kebanyakan mereka main di sini. Dulu ular pertama ketemu di situ. Aman teh. Jadi belum lama ini kan teteh kan renovasi. Kalau renovasi kan berarti lubang-lubang tikus yang sebelumnya jadi jalan ular masuk itu pasti ketutup sama urukan. Aku lihat ini juga udah agak tinggi kan diuruk. Nah. Nanti kita cuma tinggal cek, lihat ada nggak jejak-jejak ular yang kelihatan. Ini ular ada jejaknya? Ada, biasanya dia shadingan teh. Habis selungsumannya kan biasanya kan ada kulit tuh. Nah, kita lihat ntar, kalau bisa boleh lihat-lihat. Boleh. Bentar. Nah, biasanya tuh ular tuh demen, adanya tuh di tempat-tempat kayak gini nih teh. Nih, ini ada lubang nih. Oh. Lubang kecil. Nih mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada lubang nih teman-teman nih. Nah ini lubang yang dibikin sama serangga kalau segede gini. Nah biasanya kalau kita balik kayak gini, ini batu-batu kayak gini, ini dia sembunyi nih di tempat-tempat lembab kayak gini. Cuma ini kan clear bersih, karena belum ada tikus. Nah ini lubang kecil begini nantinya kadang-kadang tikus teh yang resek tuh. Dia bolongin, dia bikin sarang, akhirnya bisa jadi sarang ular tikusnya dimakan. Berarti dia. Harus gue tutup tanah lagi ya? Ada caranya. Dimas, minta tolong ambilin kamper ya. Ada kamper kan tadi? Kamper guys, Jadi sesederhana kamper ternyata. Jadi gini teh, prinsipnya ular itu dia mencium bau lewat lidahnya. Nah, jadi kalau misalkan dia nyium ada bau tikus atau mangsanya, dia akan datang ke sini karena adanya bau itu. Oh sebenarnya dia ngejar tikus ya? Ya, betul. Nah, makanya kita pakein kamper, karena kamper ini kan baunya menyengat dan awet. Nah, bisa pakai karbol sebetulnya, cuma karbol ini, cairan karbol, kalau kita siramin ke situ sehari udah hilang baunya. Nah, kalau kamper, karena kamper itu dia lama, bisa sampai sebulan satu bundel itu, ular nggak akan nyium bau tikus di situ. Jadi Oke, berarti lubang itu gue masukin kamper, tapi gue dalemin kali ya supaya kamper itu juga nggak kemakan sama anjing kucing ya, dong. Betul, gitu. Betul. Oke. Biar baunya keluar. Nah ini teh, ini teman-teman. Jadi ini bukan garam ya. Kalau garam itu keliru. Yang benar itu adalah kamper, kapur barus. Ini biasa buat baju, buat pakaian. Dan ini wanginya itu nyengat. Jadi ular itu nggak suka sama wanginya teh. Berapa lama sekali mesti gue ganti? Ini paling sebulan sekali aja teh. Udah cukup. Kita kasih 2 ya. Garam kayaknya buat jin deh. Gue salah ya. Oh gitu ya. Garam kayaknya buat hantu. Kalau garam karena ular kan bukan moluska teh. Ini kita gali dulu. Biar nggak dimakan sama anabulnya teteh. Nah, ini taruh gini aja. Ini bukan kita numbal rumah. Iya lagi. Mistis ya, kagak ya. Bener-bener biar ular nggak masuk. Oke. Dah gitu aja teh. Terus kita cari lagi kayak ada lubang lagi nggak gitu. Nyaman. Kalau yang dulu ular ketemu di situ tuh. Oh di situ? Yang aku telepon tuh. Ini kalau yang kayak gini nggak apa-apa ya? Nih, nggak gini nih. Kayak gitu-gitu aman teh. Ketutup kan? Itu ya. Ini air ya? Oh. Ya, sorry. Masukin aja teh 2 ya. Oke. Nggak akan diambil anabul kan? Nggak. Dah cukup. Ada lagi nggak? Nah, ini kan rumput kan masih aman nih teh. Nggak akan. Yang penting dia kalau misalkan nggak ada rumput panjang, tumbukan barang, aman sebenarnya. Rumput berarti nggak boleh panjang ya? Betul. Rumput nggak boleh terlalu tinggi maksudnya. Kalau ini? Ini masih aman sih teh, cuma lubang buat kesini aja kan. Airan pembuangan air sih masih aman, nggak ada masalah. Nah, ini udah clear. Dan biasanya ular itu masuk ke rumah itu bukan karena dia mau nyarang. Yang pertama adalah karena dia mau nyari makan, yaitu tikus. Yang kedua, biasanya dia itu ke bawah banjir. Dari gorong-gorong. Jadi ular tuh hewan liar yang pintar beradaptasi di lingkungan baru teh. Jadi ketika memang hutannya habis, kebunnya habis, predatornya banyak ditembakin sama orang, kayak musang, biawak, itu predatornya teh. Nah,
itu kalau misalkan berkurang populasinya, populasi ular akan meningkat dan kemudian dia akan masuk ke daerah perkotaan lewat hujan, lewat banjir ke bawah sama banjir. Habis itu dia tinggal di gorong-gorong, di genangan-genangan air di bawah tanah. Oke, ini kan buat biar ular nggak tertarik ke sini ya. Betul. Apa yang jangan gue taruh supaya ular malah bikin ular tertarik? Teteh biasanya kalau misalkan naruh bekas-bekas makanan makanan anjing, nah itu kan ngundang tikus makan teh. Oh, Iya, gudang kadang-kadang. kali itu ya. Nah itu yang utama. Tikus ini kan pengais ya, hewan-hewan pengerat. Jadi kalau misalkan ada kayak bekas nasi, bekas peletnya anabul, nah itu pasti tikus datang. Dan itu mesti kalau ada tikus datang, ular itu yakin akan datang juga. Gitu teh. Cuma sebenarnya ular itu sama anabul takut, sama kucing juga sama. Karena ular itu secara alami dia itu defensif. Jadi ketika dia ketemu sama predator nih yang lebih besar dari dia kayak anabul atau enggak kita, dia cenderung akan menghindar. Cuma akan gigit Kalau tiba-tiba lagi begini nih di sini, tiba-tiba ada kucing terus nih gue di sini nih ada ular, ada kucing atau ada anjing, gue mesti ngapain? Kucing, kalau anjing mungkin lari ya, kucing kan suka sotoy. Kalau misalkan ularnya kecil, teteh tinggal cari sapu seperti ini, sama pengki, nah sama karung. Nah Gua jadi harus siap karung ya? kalau nggak karung juga bisa tempat sampah ini teh. Hah? Jadi apapun bisa kita pakai nih. Coba teman-teman sini. Ini kan tempat sampah gede nih, tinggi. Nah ini ular misalkan kecil, kita contoh aja daun ini ya. Ini misalkan anak kobra nih, biasanya kalau misalkan anak kobra lagi, aduh. Kalau nggak ular yang air kemarin masuk itu tuh, belum lama masuk tuh. Masukin ke pengki, gencet gini, angkat, masukin sini teh. Nanti dari situ gua apain? Tutup. Plek, dah dia nggak akan naik. Nah nanti Panggil damkar. panggil damkar dia. Karena mendingan kita tangkap dulu, kita evakuasi dulu sebelum damkar datang. Kadang-kadang kalau misalkan kita diamin, dia masuk udah nggak tahu kemana? Itu teh. Kalau ularnya gede? Kalau ularnya gede, biasanya kalau ular gede itu nggak akan lari ngejauh terlalu cepat kayak ular kecil. Kita cukup perhatiin aja kalau dia masuk ke pojokan-pojokan gitu, tutup pakai kain supaya dia nggak keluar dari lingkungan rumah. Itu pakai kain, kok bagusnya dari depan apa dari belakang ya? Bebas teh, mau dari mana aja. Cuma yang penting jangan pakai tangan kosong gitu ya. Tetap harus ada safety. Misalkan pakai sapu ini, kainnya diginiin. Look, kenapa harus tutup kain? Teorinya ular kalau misalkan kena gelap, dia tenang. Jadi dia bikin dia ke sudut kemana? Kita godain pakai injuk ini kan sapu lidi ya. Ujungnya tajam. Jadi kalau misalkan kita sodokin ke ular itu akan lari ke arah sana. Sorry, bukannya kalau gue nyodok ntar ular malah bisa ke gue ya? Enggak teh. Enggak ya? Nyerang defense aja. Sodokin lagi aja paling dia lari kayak gitu. Dia mah enak ngomongnya ya? Sorry, ular tuh bisa manjat ginian nggak sih? Manjat. Bisa deh. Bisa. Tembok? Karena, iya. Ligamennya kuat dia. Jadi dia punya otot kan. Ada ligamennya nih yang bisa kayak gitu tuh. Jadi dia ngeliuk-liuk teh. Misalkan dia di tembok gitu. Kalau secara vertikal dia naik kayak gitu nggak akan bisa. Tapi lewat sudutan-sudutan tembok itu bisa. Nah biasanya tuh pinternya ular, dia punya insting nyari tempat yang enak dipanjat dulu nih. Kayak ini nih. Kayak pohon ini nih, pohon ketapang. Dia naik dulu ke ketapang, habis itu dia pindah dari ketapang ke situ. Oh, I see. Nah atau enggak dia naik ke belimbing. Dari belimbing dia naik, baru turun ke bawah. Pohon sendiri tuh perlu gue perhatiin nggak sih? Pohon paling itu ya biasanya sih kalau mau batang pohonnya dipangkas teh supaya nggak nempel-nempel ke rumah orang kayak gitu tuh. Nah karena itu yang jadi jembatan, ular itu bisa ngelintas dari sana ke sini, dari sini ke sana. Jangan ngasih dia penyeberangan aja pokoknya ya. Betul sekali. Kalau secara vertikal kayak gini dia udah nggak mungkin bisa naik teh. Licin pasti dia minggir gitu ya. Nah tapi kalau dia naik ke sini, lewat sini, ekornya kan masih megangan di sini. Iya. Nah ini kepala bisa ke situ teh. Iya. Terus akhirnya gitu. Terus akhirnya masuk rumah tetangga, biarin aja. It's the one and only Digo Double G. Gitu. Bisa jadi dari rumah tetangga ke sini masalahnya juga gitu sih. teh. Oke. Jenis reptil yang ada di negara ini tuh banyak banget variasinya. Mulai dari biawak, kemudian ular. Cuma untuk Indonesia bagian barat, beruntungnya di daerah perkotaan, ular yang berbisa itu seperti kobra, welang, weling gitu loh. Itu pasif, dalam artian dia tidak seagresif ular-ular di timur sana.
agresif, tapi tidak seagresif yang di timur teh. Jadi kalau misalkan sampai kena gigit, orang kan akan berpikir, wah gua kena gigit ular nih pasti mati. Nah itu suges. Jadi jangankan yang berbisa, yang nggak berbisa juga kalau misalkan kita digigit, itu pasti mati. Kalau kita sugesin, kita mati. Kan semua penyakit dari pikiran teh. Matinya mati stres ya? Mati stres. Iya lagi. Iya. Oh iya sih, tapi kadang-kadang yang gue pernah berapa kali alamin juga, ular piaraan orang lepas. Nah, itu Yang teh. bisa ularnya memang jenis aneh-aneh Iya, itu. iya. Ada jenis-jenis piton, Iya. kobra-kobraan juga. Iya. Sering nggak di sini ke halaman kayak gitu? Pernah, nggak sering sih, tapi pernah. Kemasukan ular hias berarti. Kemasukan ular hias, kemasukan biawak, kemasukan pernah. Dan gue tuh nggak tahu. Yang gue paling takut adalah what if dia ngelilit gue atau ngelilit anak anabul. Gue Iya, mesti ngapain? iya, Kalau iya. udah ngelilit tuh ngapain? Ya, kalau udah ngelilit kayak tadi, ini kan ada AA ya. Tangkep aja kepalanya teh pakai sapu tadi. Berani nggak? Gak ada banget nih. Nggak banget. Mukanya. Berani kan? Pokoknya kelemahan ular tuh ada di kepalanya, Tangkap kepala. Bang. Iya, Tangan kok. tangkap kepala. Misalkan ini ular nih teh, pegang gini. Jadi ular ketika dia ngelilit mangsa, dia pasti akan sambil gigit mangsanya teh. Nah, ketika dia gigit Jadi gue mangsa, gigit gini, habis itu badannya ngelilit gitu. nah jadi kan ngelilit anabul nih. Ah. Anabulnya masih hidup, misalkan kondisinya dililit. Nah, ular itu ngelilit, dia sambil ngigit anabulnya. Nggak mungkin dia cuma ngelilit doang. Nah, ketika dia dalam kondisi ngigit anabul, dia fokus ke makanannya, bukan ke kita. Jadi langsung aja pegang kepala, tep gitu, terus dilepas. Ya harus ada misalkan laki-laki yang pegang kepalanya langsung. Pegang kepala terus. Ya satunya lagi harus buka lilitannya. Kenapa? Karena kalau dia pegang kepala itu akan lebih longgar jadinya. Enggak teh, biar nggak gigit. Karena kalau misalkan kita nggak pegang dulu palanya, kita buka dari Dia akan badannya, berbalik dia gigit akan kita. berbalik gigit kita. Nanti akan lebih beresiko lagi, gitu. Tapi kalau menurutku karena teteh tinggalnya di daerah Jaksel sini, Damkar juga deket banget, tinggal call center ke mereka aja. Tolong ini ada ular. Ya, tapi Gitu, kan gitu. tetap butuh waktu ya. Sementara udah dililit gitu kan tetap aja butuh waktu. Iya. Sebenarnya ada cara ekstrim yang biasanya aku saranin ke teman-teman di perkotaan. Kalau aku biasanya aku suruh orang itu ini apa namanya nyimpen alat strum kejut. Oh ini kayak polisi punya Ya, yang gitu. oke. Yang dari center teh. Oh iya beli. Aja. Kan ada center polis yang ujungnya ada strumnya tuh buat ngejut. Nah, itu aja. Karena itu kan sifatnya cuma buat pingsan Kagetin. hewannya aja. Lebih enak teh. Oh beli besok beli. Soalnya kalau misalkan ini kan resiko. Kalau pingsan tuh kan dia nggak akan mati teh. Cuma pingsan kaget aja. Gitu. Oke, ular biasa ada di plafon kenapa? Aku sekalian mau ngasih lihat gudang yuk, pengen tahu aja tumpukan Siap. barang gudang Oh tuh. iya, nanti teteh akan Panji ini kirimin safety tools. Ada hook, ada karung, sama ada grab stick buat jepitannya. Jadi nanti kalau Oh, misalkan graphic ada yang buat gitu ya? Ha-ha, itu aja. Jadi daripada nanti beresiko buat nangkep pakai tangan kosong, Ya itu agak nggak menarik sih. iya, aku kirimin aja tools yang safe-nya aja buat kalian save di sini. Terus kalau orang-orang umum nonton ini gitu, aku juga mau beli safety kit tuh beli gituan di mana ya? Di Shopee atau Tokped ada banyak banget ya. Apa namanya? Safe Snake hook. snake hook. Ya, snake Snake hook, hook. tongkat snake. Kalau enggak grab stick buat snake gitu, buat ular. Oke. Wow. Oke. Nah ini yang berapa kali gudang yang kita sempat lihat ada tikus. Karena sebelum pindah ke gudang besar kan barang donasi di Nah, sini. teh kadang-kadang nih ular nih masuk-masuk dari gini nih. Kalau sanitasi kayak gini juga nih. Oh, berarti harus ditutup ya? Nggak usah teh, kasih kamper aja. Tutup aja kenapa? Ya gitu. Udah, gitu aja cukup ya. Mas biasanya Hah? di akalin tikus terus bisa masuk ke sini sedikit. Bisa. Jawaban lo nggak sama ini kita deh. Ya karena emang lomba. Tuh. Nggak membuat kita tenang. Oh iya, masukin kamper. Oh, jadi sebenarnya kuncinya cuma kamper ya? Iya, karena tikus juga nggak suka baunya teh. Pengap kan dia kalau kena kamper. Kayak lubangnya disiram bensin teh. Cuma kan kalau bensin kan sehari 2 hari hilang nguap. Kalau kamper kan dia kecil sebulan baru hilang baunya, kabur dia teh. Jangankan ular, tikusnya aja nggak suka. Kita deh satu ruangan kasih kamper segini aja, pada mabok. Iya benar. Nah berarti kayak gini juga gue cukup cari lubang ya, karena kan ada bahan makanan sebelum kita pindahin ke gudang Iya. besarnya gitu. Kita kasih kamper bawahnya ya. Oke.
Berarti yang penting tidak ada lubang terbuka gitu ya? Betul, tidak ada lubang terbuka. Terus kadang-kadang ya, namanya tikus kurang ajarnya tuh, dia udah rapi kayak gini, masuknya lewat Iya kan? atas. Iya. Iya, kayak Fotonya gitu. ada dari mana gitu? Maaf ya, ya. Iya ya. Udah ketutup kayak gini, masuknya lewat atas gitu. Makanya apa tips pakai kamper ini udah paling efisien. Kayak dukun ya lempar-lempar kamper. Hah? Kayak dukun lempar-lempar kamper. Iya, tapi ini real deh. Buat ngusir ular, buat ngusir setan nih. Kayak dukun ular ya. Kayak dukun lagi gitu. Oke. Oke, cukup. Nah. Oke, berarti cuma itu sebenarnya yang harus gue perhatikan ya. hanya Nah seperti ini kan itu, tapi alam semudah terbuka itu. ya. Nah, Nih. di sini iya. Kayak gini-gini Anabul nih. main nggak ke sini? Kucing iya. Oke, nggak Kan usah. kucing kalau lagi nggak ada tamu dilepas. Ha-ha. Berarti kalau misalkan kayak gini, Nih kotor nih. ini harusnya lebih dipendekin lagi aja teh. Ininya. Ha-ha. Soalnya terlalu tinggi ya, khawatirnya biasanya masuk-masuk. Kita akan taunya ada sarang apa enggak ular tuh? Ular tuh ada bentuk sarangnya nggak sih? Dia biasanya ada kayak ninggalin bekas ganti kulitnya, Oh shadingannya. iya, tahu. Ha-ha. Nah, terus ada gitu, biasanya ada bekas kotorannya juga teh Mel. Kotorannya bentuknya kayak apa ya? Ada kalsiumnya. cicak, enggak? Jadi ada hitam separuh, putih separuh ujungnya. Percis kayak gitu udah. Ular tuh sama cicak sama-sama BO-nya kayak gitu bentuknya. Kotorannya. Kalau kayak gini, ini enggak. Ah, ini kayaknya nggak ada jembat ke arah sananya sih. Musang tuh banyak di sini nih. Mesti. Musang suka lewat malam. Tapi bagus suka deh kalau musang nggak apa-apa. Oh iya? Itu justru tim sweeping ular alami itu. Oh iya? Iya, dia ada tuh- musang sampai sekeluarga dia sekarang Iya. hidupnya. Musang tuh makan ular teh. Tapi ngerusak plafon gue. Ya iya itu doang resikonya. Tapi dia bantu teteh buat ngusir ular dan nggak ngeresain ke kucing kan. Kalau musang paling lari-lari aja. Seenggaknya kalau ada musang, ya itu resikonya ya plafon teteh rusak. Oke, berarti orang pada dasarnya kalau nonton ini, gue pengen lihat nih rumah gue aman apa enggak, cukup gitu ya? Lobang tuh pada terbuka apa enggak? Ya, jadi lihat lubang terbuka atau enggak, lubang-lubang, rumput itu diperiksa. Rumput juga jangan ketinggian, Jangan tanaman jangan ketinggian. betul kayak gitu, kebersihan dijaga. Kemudian terutama di musim penghujan teh. Di musim penghujan tuh harus misalkan tukang teman-teman yang emang kerja di sini itu harus sering ngecekin ini nih rumput-rumput kayak gini dibuka-bukain. Oh, dibuka-bukain ya? Dibuka-bukain pakai sapu aja, dibukain gitu, diperiksain. Biasanya dia sembunyi-sembunyi soalnya kalau habis hujan Musim hujan tuh akan lebih banyak atau? akan lebih banyak. Karena biasanya di musim hujan itu apalagi masuk akhir tahun seperti September sekarang ini sampai Desember, ular itu mulai menetas dari telurnya. Ular itu mulai menetas dari telurnya, anakan-anakan ular itu mulai pada nyari tempat baru buat mereka tinggal. Tapi jangan khawatir, ular-ular kayak gitu sebenarnya cuma kalau masuk rumah tuh tersesat aja teh. Enggak Dia juga apa sebenarnya apa ya? sebenarnya iya kayak gitu. Oke, dan kalau sebenarnya senjatanya ya kampar aja, tapi kalau kalian mau naro, ingat juga kalian punya anabul nggak? Ya, Taruhnya di tempat-tempat yang tidak mungkin, jangan sampai kemakan kucing, kemakan anjing juga, betul, racun. racun kayak gitu. Oke. Aku kenapa rekomendasiin ini Kenapa? teh? Karena tadi dia satu bulat ini Bulan ya? sebulan. Kalau karbol juga bisa kita pakai karbol dan itu udah dieksperimen terhadap ular. Jadi misalkan cairan karbon kita kucurin ke lubang pintu gini, ular kita lepas, itu ular nggak mau masuk sini tuh, karena bau. Karena Tapi bau kan karbon. karbol cepet hilang Nah baunya. itu Iya. 2 hari hilang, kena hujan hilang. Kalau ini kan kita tebar baunya kemana-mana, wangi. Gitu. Apes-apesnya nih, Ji. Nah, kalau Apes kepatok. amit-amit ya, kok kepatok nih atau anak bulu deh kepatok, terus kondisinya emang lagi kadang-kadang kan sebelum kita bisa ke dokter atau bisa ke rumah sakit harus ada tindakan Ya, oke. preventif yang pertamanya Ya, lah, reaktifnya tuh kita mesti ngapain ya? Oke, kita di sana yuk. Nah, misalkan ular itu gigit pasti di areal tangan kalau nggak kaki. Kayak, Karena tadi dia defensif. Oke. Orang yang kena gigit kepala, leher, atau bagian Jarang. di lain itu jarang, kecuali pawang yang suka atraksi. Nah, itu resikonya sendiri. Tapi kalau awam, itu pasti di tangan kalau nggak di kaki. Nah, biasanya bekas gigitan ular yang berbisa, itu bekasnya ada 2 lubang teh. 1, 2 kayak gitu. Itu dalam hitungan menit kelihatan ya? Udah Langsung kelihatan langsung 2. kelihatan. Oke. Dia jadi gigit pakai taring bisa, truk. Nah, habis itu 5 menit setelah gigitan, di sekitar areal bekas gigitan itu membiru warnanya. Nah, membiru Itu artinya berbisa. artinya berbisa.
Tapi kalau misalkan pas digigit, bekas gigitannya itu acak, kayak kena gigit sama kayak kena duri ya, Iya, kayak gergaji ya. gergaji. Nah kayak gitu, terus jadi bekas taringnya banyak gitu teh, Oh, oke. acak. Nah terus darahnya keluar banyak. Nah itu bisa jadi nggak berbisa. Tapi baik itu maupun enggak, itu kita harus tetap anggap itu bahaya. Oke. Nah, terus kemudian kalau bisa cari air hangat. Nah, kompres dengan menggunakan air hangat Oke. di suhu 50 sampai 70 derajat. Oke, panik bisa ya 50. Oke, 70 Nah, derajat, tapi, oke. hangat 70 derajat, nyari spon, kemudian celupin ke air hangat tersebut, campur garam sedikit, dikompresin ke luka bekas kompresnya pakai air gigitannya. garam itu ya? Ya, tapi bukan disiram gitu ya, Teh. Iya, dikompres. Dikompres pelan-pelan sampai lebamnya ntar mudar. Oke. Nah, ntar setelah lebamnya mudar, kemudian tangan yang kegigit ini kita bebat menggunakan kain elastis ini teh. Kalau nggak ada ini bisa menggunakan katun, kalau nggak bisa pakai ikat pinggang juga bisa. Kalau darurat bisa pakai ikat pinggang. Nah, ini caranya misalkan digigitnya di jari sini, aduh gitu ya, Gi, ya. Ada waduh Nah, nih. bilang Aduh. lagi. Nah, ini kita mulai, jadi perbannya mulai dari sini, Ki. Kalau misalkan di sini teh, mulai dari sini ini dirapat aja dulu, Ki. Nah, ini tenang. Nah, ya tunggu ya, Ki, ya. Ya ini mau dibenerin dulu tangannya, nanti habis itu dipotong. Nah, ini seperti ini teh. Nah, Oke. kemudian Sekencang-kencangnya itu. enggak, ntar dia udah ngebalut keras sendiri kok kalau elastis. Nggak Oke. perlu kencang, jadi udah tuh pas di itu udah nutup pergerakan. Nah ini kita tarik ke atas sini. Ini namanya teknik imobilisasi teh. Jadi kita membuat teknik bebat dan sanggaan bidet seperti kalau misalkan kita patah tulang. Pendarahan tadi itu patah tulang kan biar atau nggak gerak. pendarahan. Betul sekali. Nah ini ke sini, dari sini kita turunin lagi ke bawah. Ish. Jatuhan. Kejatuhan bulu anak. Nah ini gini, Oke. ini udah seperti ini. Bagusnya lagi nyari kayu. Oh, ya sama kayak patah tulang Iya, kan betul. digituin. Jadi abis itu sagak pakai kayu 2 gini. Terus ikat kayunya pakai tali plastik. Dah gitu tok. Ini diistirahatkan seperti ini, jangan banyak bergerak. Ini buat first aid-nya. Jadi Berarti kalau di kaki itu sampai sini. ya betul teh. Kaki lurus, pakai pakai patah tulang gift kaki juga, gitu betul, kan pakai. kayak gitu. Oke. Nah, gini teorinya bisa ular itu ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan tersangkut di kelenjar limfantit, kelenjar getah bening. Nah, dia akan terdorong masuk ke aliran darah dan sistemik ke organ dalam itu ketika kita menggerakkan otot kita seperti ini. Ya. Aduh sakit. Nah, makin kita gerakin otot sepertinya limfantit itu akan kedorong kan teh. Nah, itulah yang membuat bisa ular menyebar. Nah, dengan adanya teknik ini, limfantit itu akan terikat dan menahan si bisa supaya tidak terdorong oleh otot. Akhirnya, dalam jarak waktu maksimal 3 hari sampai seminggu sekalipun, misalkan kita di tengah hutan, nggak nemu rumah sakit, insya Allah kita nggak akan sistemik atau fase koma kalau istilahnya kita mah keracunan dari dalam. Jadi jantung, paru-paru, sampai ke ginjal dan hati itu udah terkontaminasi bisa. Jadi kalau diginiin bisa itu akan lokal aja teh, akan tetap di sini. Di situ terus. Bengkak mah pasti tangan, cuma nggak sampai jantung. Mendingan organ kita sebelah sini bengkak, tapi jantung kita masih aman terjaga daripada dia naik ke sini masuk jantung mati gitu. Iya lagi. Gitu. Begitu juga dengan kaki ya, atau Betul. dimanapun itu kita Betul, digigit betul, nantinya ya. kayak gitu. Ini teknik yang paling dianjurkan. Ini kurang lebih kalau sampai amit-amit anabul gue yang kegigit itu bisa gue tekniknya sama ya. Sama bisa teh. Mau di anabul, mau di satwa atau apa atau manusia juga sama. Prinsipnya bisa itu harus tertahan dengan elastis. Dulu kan kita kan pakai metode insisi ya, pakai metode torniket. Torniket itu kita diikat 1, 2, 3, tapi itu nggak efektif. Yang ada malah darah itu nggak bisa jalan. Akhirnya malah pecah pembuluh darah, bukan karena bisa bengkaknya teh. Karena darah nggak bisa jalan. Karena darah itu, karena bisa itu kan adanya di atas kulit, di bawah kulit, di atas daging. Jadi limfantit itu kelenjar teh, kelenjar getah bening yang ada di bawah kulit dan di atas daging. Ada di situ. Jadi bukan di pembuluh darah. Makanya kalau misalkan darah itu ngalir, sebenarnya selama si bekas gigitan kayak gini nih nggak kedorong otot Ini kayak bekas gini gigitan aman. ular ya? Iya teh. Nakal sih. Tapi kan aman deh kalau tahu caranya gitu. Sebenarnya bukan sakti atau ilmu-ilmu Iya, gaib asal amat tahu sih. Teh. caranya Iya, ya. teknik-teknik ini aja diaplikasikan dengan benar dan nggak salah, insya Allah aman.
gitu. Dan setelah itu ya kita ke dokter. Ke Pokoknya ini dokter. tindakan pertamanya Betul, aja betul. sampai ada apa-apa ya. Sampai kita nemu rumah sakit. Ada nemu gerakan nakes. yang gue nggak boleh lakukan nggak sih? Misalnya tiba-tiba gue berhadapan sama biawak, mau buaya, sama ular, sama apa? Kayak apa sih yang menjadi provokatif justru ke mereka? Sebenarnya nggak ada. Mau teteh berhadapan dengan kobra, king kobra sekalipun, yang penting teteh tahu jarak. Jarak aman itu jarak 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 Ya, meter. 1 sampai 2 meter. Mau misalkan ini king kobra nih, kalau nggak ada kobra masuk ke sini. Atau nggak kayak kejadian kemarin tuh ada biawak. Teteh deketin biawaknya dalam jarak dari sini ke sini, itu biawak paling defense, cuma gini tok. Gitu. Dia ngomongnya enteng ya? Iya, Gue buka mulut. deketin. Iya teh bener teh, buka mulut. Dia nge-warning aja, kayak ngancem. Kucing deh kalau Kayak kucing. eh, Iya kayak wati ya. gitu. Dia kan kalau nggak dipegang, dia nggak akan gitu kan, cuma gitu Oke, toh. terus habis gue kayak Nakutin. deketin dia terus ngapain? Ya tadi teh, kalau misalkan berani Pakai tangkap, itu ya? pakai alat, nanti alatnya Panji kirim. Itu alat, jadi ada yang kayak peralon, ujungnya udah ada talinya. Jadi kalau buat nangkep biawak, nanti si tali kaitnya itu tinggal dimasukin ke lehernya, lehernya, kayak ditarik dari rescue ujung. anjing ya? Nah, Biasanya gitu, iya. iya percis, cuma lebih kecil teh dari aloy, gitu. Gerakan apa yang nggak boleh gue lakukan? Yang terlalu nggak ngaruh ya? Kan orang suka bilang don't do sudden move gitu yang kayaknya atau terlalu gimana enggak ya? Nggak ada. Malah kalau sama reptil tuh harus tegaan dikit. Beda sama anabul. Kalau anabul kan mamalia, dia kasarnya kalau kita kasih sentuhan hangat dari kita, dia ngerti, bisa ngerasain. Nah kalau reptil, kalau dia udah fighting, dia nggak ngurus kita ini sayang atau enggak, ngijit pasti. Makanya harus sedikit kita kasar ke dia. Gitu. Makanya handler reptil tuh kalau kayak Damkar, lihat teh kalau dia lagi nangkep biawak, biawaknya kan dijerat gitu, agak-agak didengkek. Nah itu ya mau nggak mau Itu harus. suka nggak tega, tapi itu emang harus ya. Iya iya tuh SOP-nya begitu. Kalau kagak Damkarnya yang kena gigit. Kadang Panji bilang tadi kan bisa disetrum teh kalau emang posisinya Iya sama ngeri-ngeri shotgun amat. itu ya apa sih yang Iya yang setruman, Setruman yang buat itu. buat Stun kadang gun nggak apalah. bikin mati kan teh, ini lagi iya pingsan tok gitu. Oke. Nah yang utama adalah tools. Teman-teman di daerah perkotaan jadi harus punya tools buat ngerescue ular. Apalagi tinggal depan kali ya. Iya. Pokoknya ya nggak ditinggal kemarin teh di KPK teh kemasukan ular kobra. Oh tapi kan ada banyak ular lain yang udah masuk. Iya sih. Udah ya emang sarang juga ya di sana. Sarang. Kayak mall banyak nih ular. Maksudnya tempat rescue. Oh iya. Tempat rescue, mohon maaf ya, bukan sarang berarti di dalamnya itu. Iya, benar, benar, tempat merescue ular. Iya. Oh ya KPK kemasukan ular apa? Kobra teh. Jadi kemarin tuh ada kepala security-nya report ke kita, ada kobra Jawa masuk ke kebun di belakang KPK itu kan ada taman-taman Iya, tahu. di situ. Udah dibunuh, cuma karena emang manajemen takut, akhirnya kemarin ngundang temen yang dari Bogor untuk ngisi materi pelatihan di sana. Udah clear, udah aman. Itu loh, Kuningan teh di Jakarta tengah kota masih ada kobra, bayangin aja apalagi di Jaksel sini. Nah, jadi safety tools untuk kita rescue ular itu penting buat kita punya dan itu murah sekali harganya. Bukan lagi mempromosikan produk itu ya, Teh. Yeay. Cuma itu orang-orang kota harus punya. Karena simpel banget cara pakainya. Jadi yang satu bentuknya itu kayak pengait, itu buat ngait badannya. Yang satu lagi ada kayak penjepit. Ya, gue itu tahu buat kok jepit yang kayak kepalanya. panjang gitu Iya, kan, Teh, dia iya. tahu gue. Ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter tuh. Tinggal gitu. Jadi udah cepit, kait, masukin karung, terus Teorinya. aman. Teorinya kan ngomongnya enak banget ya, tinggal. Nah, kita kan lama gitunya doang. Ada lagi nggak yang harus gue perhatikan dengan rumah ini nih, mau masih beberes gitu apa? Ada lagi nggak? Nggak ada sih Teh. Overall rumah ini udah enak, cuma ya mungkin resiko kemasukan ular akan selalu ada ya Ki ya. Akan selalu terjadi, cuma kalau untuk teteh yang kebersihannya luar biasa ini mah jarang lah Teh. Paling sesekali lah kemasukan, nggak sering-sering banget kan gitu. Wajar, namanya juga di Indonesia. Dan teori itu bisa gue praktikkan juga ya di biawak, di Ah, apapun itu semuanya bisa. kurang lebih sama Bisa ya. sama kayak gitu. Oh enteng banget ya, gue bayangin depan gue ular tenang, tinggal capit, gini, ambil. Oke, pohon berarti gue perhatikan ya. Ya. Kan ada yang sebelah sana tuh banyak tuh suka burung bersarang Nah di situ tuh. itu yang utama tuh dia, pokoknya ular tuh datang untuk nyari makan. Sama di mana-mana Teh, mau ularnya itu ada rambutnya mau enggak, itu dia datang buat nyari makan. Cuma kita kan pawangnya harus bisa ngatur itu Teh, mengendalikan itu gitu. Dan ular itu berarti sama kayak hewan lain ya. Halus ya. Berarti dia sama kayak hewan lain ya. Dia tidak akan menyerang kalau dia tidak merasa terserang dan Betul. dia cuma defensif aja Betul, sebetulnya ya. kayak gitu. Ular tuh defensif, hewan defensif. Jadi kalau misalkan nggak diganggu, nggak merasa terancam, dia nggak akan nyerang, nggak akan gigit.
Ingat sebelum ada perumahan, di rumah mereka. Iya, Iya kan? iya itu. Dia pernah jelasin sama gue bahwa di bawah nih, digorong-gorong nih, mau lihat nggak sama aku? Katanya enggak, makasih. Iya banyak, ini emang rumahnya mereka. Ya iya, di bawah kan ini kan ada saluran-saluran air, gorong-gorong. Perlukah gue sesekali periksa plafon gitu-gitu? Boleh, nggak ada salahnya teh. Kalau ada musangnya nyarang di atas kan, bete juga. Kadang-kadang musangnya tahu-tahu bro. Musangnya baik udah jadi teman, udah gue kasih makan. Namanya Bobby sekeluarga. Bisa teh, teh cek. Yang harus dia adalah pojokan. Pojokan, tengah, pokoknya tempat-tempat gelapnya. Nah, jadi udah diperiksa misalkan aman, kabar kamper. Nah, kamper ini juga kan anti serangga, jadi ngengat apa yang suka ngerusak plafon tuh, yang bukan bikin lapuk kayu, itu bisa hilang juga gara-gara kamper. Kamper tuh banyak banget fungsinya teh selain ini, jadi emang baunya kan gak enak. Tapi kalau misalkan kita taruh di satu ruangan, dia jadi wangi. Cuma buat hewan-hewan itu dia nggak suka. Kayak serangga ngengat rayap itu kalau nyium bau kamper pergi mereka teh, sama kayak ular. Ular itu kan dia mendeteksi apapun dengan Jacobson namanya, indra Jacobson itu, jadi kayak semacam ada indra di lidahnya itu. Jadi kalau misalkan dia ngeluarin lidahnya aja ngerasain partikel udara di sekitarnya teh, oh bau teh melani nih, bau panji nih, bau kamper, nggak ada tikus, kabur gitu. Berarti secara nggak langsung gue juga ngusir tikus, iya. gue ngusir segala Dan itu penciumannya lebih tajam dari anjing teh. Serius. Anjing berapa kilo sih? 2 kilo kali ya? Buset, ular bisa sampai 10 kilo teh. Bener. Saking tajamnya tuh penciumannya si ular. Terakhir tapi pertanyaan tolol sih katanya. Ini tolol tapi iya satu lagi. Karena gue pernah baca ular itu inget siapa yang ya kan pernah tahu kan? Yang nyakitin dia. Yang nyakitin atau ngejar atau apa, katanya ular tuh inget. Sampai bisa kalah kayak apa ular tuh inget, emang iya? Mitos sih teh. Oh, iya. Mitos. Gue dengernya piton sih, Mitos. Jadi itu nggak ada. Adapun sebenarnya kan apapun yang emang kita lakukan dengan azas kesengajaan dan tanpa alasan itu akan jadi dosa. Ya, dan ada karmanya. Nah, itu percaya. Tapi kalau misalkan memang kondisinya urgensi dan kita nggak ada lagi pilihan lain kecuali bunuh dia, nah itu ya udah gimana lagi. Toh juga Tuhan juga maha tahu teh. Tapi kalau misalkan emang kita nih saking gedeknya sama reptil, sama ular, saking bencinya, lah kita masuk hutan tiba-tiba ada ular nyerang kagak, tiba-tiba kita tebas pakai pisau atau pakai golok, duk. Nah itu mah kena karma kita teh. Jangankan ular, semut aja juga sama kan gitu, ada haknya gitu. Nah kayak itu mungkin lebih ke arah situ. Dulu ceritanya kan gitu, kalau ular kobra dipotong kepalanya, temennya lihat matanya. Iya katanya, katanya kan begitu. Mitosnya. Sebenarnya itu nenek gue begitu. Sebenarnya itu konservasi teh. Jadi orang tua kita dulu itu ngasih tahu anak cucunya dengan cara mitos. Jangan membunuh ular. Kenapa? Karena kalau misalkan dulu kan nggak ada kimia teh, organik semua. Nah mereka itu menjaga keseimbangan alam. Jadi leluhur kita udah lihat, oh ular ini makan tikus nih. Kalau nggak ada ular, nggak ada biawak, nanti hama kemana-mana, udah gagal panen. Akhirnya sama leluhur dibilangnya apa ke anak cucunya? Kalau kamu matiin ular itu, gitu, nanti ular itu ngerekam matanya. Iya, matanya inget gitu. Kamu dicari nanti, kamu digigit. Padahal nggak ada teh. Cuma kalau misalkan kita zaman dulu ya, leluhur tuh bilang itu pemangsa tikus, anak-anaknya nggak akan denger teh. Nggak beda sama pohon diikatin kain teh. Kayak gitu di tengah hutan, disakralin. Siapa yang berani tebang? Orang katanya sarang jin. Yang di Sumatera? Hah? Yang berani tebang? Itu nggak ada kainnya. Oh iya. Iya, kalau di Bali tuh tebang gitu kalau berani. Ya, ada kena teh. Nah itu kalau kata orang tua, kalau males nyapu suaminya kumisan. Jenggotan sih. Sama ini teh, makan tunggir ayam. Iya bener lagi. Ya pokoknya buat teman-teman yang mungkin lagi, oh ini kan banyak yang mau libur nih, terus masuk musim hujan, terus kayaknya hujan itu kan ekstrim, entah karena memang curah hujannya jadi ekstrim atau area resapan kita makin nggak ada, ya ular kan kayaknya setiap hari kita lihat ular, ya damkar ya ini ya itu. Ya inilah kurang lebih. Ternyata triknya nggak susah-susah sih. Jangan sederhana kok. Biasakan ada lubang, rumput, jangan terlalu panjang, sama kamper. Tapi gue bilang tadi, kalau lo punya anabul di rumah, apalagi dilepas, hati-hati nebar kamper. Karena bagaimanapun mereka kan iseng nih, makan itu kan racun gitu. Ya, sisanya nggak ada. Tapi again inget kayak gue bikin kemarin di tempatnya Irfan juga. Mereka tetap makhluk yang diizinkan Tuhan untuk menghuni bumi loh. Iyalah teh, iya betul. Iya kan, ada alasannya dulu pas Nabi Nuh bikin kapal, yang diselamatin cuma hewan, manusianya enggak. Nah itu, di belakang kayak ada orang Indonesia mau ikut, gak diajak tuh di belakang. Kepikiran gak sih? Besok misalkan ya, kita
husnuzon lah ke Tuhan. Kita masuk surga nih bareng-bareng. Tuh pohon-pohon di surga habis kagak ya tebang ya? Iya lagi. Gue ngerinya, kasihan Tuhan Iya beberesin. lagi. Iya lagi. Ya pokoknya begitu deh. Begitu. Semoga mengedukasi hari ini. Ya kalau akhirnya agak kurang mengedukasi nggak apa-apa. Tapi thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Makasih.